Halo Batari. Halo Kak Jos. Aku boleh panggil kamu Tari gitu ya? Tari Boleh. atau Ari gitu? Ari boleh. Ari, oke. Batari bose sampai. Ini ngomongnya kecepatan jadi merepet nih. Ari bisa cerita nih atau share ke teman-teman yang nonton. Ari sebagai apa nih di produksi Dance Digital Lab di karya Serangkai 3 ini gitu? Oke. Aku sebagai produser, aku diberi kesempatan pertama kalinya banget untuk menjadi produser karena sebenarnya aku tuh dancer, nggak pernah yang namanya ngurusin kayak produser kayak gini. Oh, oke, menarik sekali Dan Bu. aku excited banget karena ini baru buat aku, buat belajar juga, terus banyak hal-hal yang ternyata tanggung jawabnya besar banget gitu untuk harus project itu harus bisa kelar gitu, jangan sampai kayak di tengah jalan hilang aja gitu. Aku yang harus menyambungkan antara koreografernya dan Mas Rim gitu. Jadi kayak susah gampang baru karena aku. Oke, tadi Ari sempat bilang ini pertama kalinya di dalam satu produksi Ari mengambil posisi sebagai produser ya. Itu tantangannya apa, Ari? Boleh nggak share gitu? Tantangannya udah awal pertama kali banget, terus kayak nggak ketemu gitu kan. Jadi kita semua by Zoom, semua kita konsep diskusi juga dari Zoom juga, nggak bener-bener ketemu. Jadi untuk diskusi konsep, kita bener-bener yang berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin supaya nggak miss gitu. Maksudnya kita pengennya gini, dan aku mencoba untuk mendengarkan dari sisi koreografer dan sisi media baru untuk sepertinya kayak gini nih, aku punya gambaran kayak gini gitu. Dan tapi dari proses seperti itu nggak bisa langsung kelihatan aja gitu kan, pasti kita butuh percobaan karena aku bisa bilang ini eksperimen gitu. Eksperimen nari yang dirubah, video tari dirubah menjadi data gerak. Jadi data gerak itu nanti buat data avatar gitu, kita membuat avatar baru gitu. Dan pas pertama kali buat Mas Hara buat video itu kirim ke Kak Rim, dan Kak Rim langsung proses. Itu aku langsung lihat hasilnya kayak langsung kebayang kayak gini nih, kayak gitu. Terus Mas Ara juga yang kayak ada ide baru lagi, terus kita diskusi ulang lagi gitu. Terus Kak Rim juga yang fleksibel banget, yang kayak kayak gini. Dan hasil dari progresnya dari digital tuh kayak aku bener-bener yang mungkin nggak kebayang, karena nggak kebayang kali ya. Jadi aku yang nggak ekspektasi apa-apa. Jadi kayak lebih dari ekspektasiku gitu kalau ngelihat hasilnya gitu. Ya, jadi kamu ini ya melewati banyak dinamika sebagai produser di dalam produksi Serangkai 3 ini gitu ya. Dari si Batara punya ide gitu kan, lalu Master juga punya ide gitu. Peran kamu di tengah-tengah nih untuk mempertemukan kedua ide dari dua seniman ini itu dan tadi kamu mention juga ini pertama kali buat kamu itu luar biasa banget gitu. Kapok nggak? Nah, lo ini pertanyaan pamungkas nih. Kapok nggak jadi produser tari gitu? Enggak sih. Aku malah menunggu-nunggu mungkin produser yang biasanya kan produser yang mesti aku nggak pernah ya untuk produserin kayak nggak ketemu gitu. Aku malah pengen deh gitu produser yang benar-benar kayak langsung terjun lapangan gitu loh, kayak nggak cuma diskusinya nggak ketemu gitu. Mungkin itu lebih seru lagi dan lebih kayak lebih brainstorming aja gitu bareng-bareng, kayak seru aja gitu, dan waktunya juga lebih enak gitu. Susah banget gitu nentuin jadwal kita bertiga itu. Iya, banyak ini ya hal-hal yang akhirnya biasanya waktu kamu sebagai penari itu kan kamu udah kayak tinggal latihan, perform, udah tahu beres. Tapi begitu produser ternyata akhirnya kamu tahu nih kerja belakang layarnya gitu. Betul kan. Banget. Itu merubah persepsi kamu juga nggak ketika kamu menjadi penari nanti gitu? Iya sih, kayak nggak terima aja gampang gitu langsung jadi gitu. Iya, ini kan biasanya soalnya kita tuh baru ngeh ketika kita memang baru menjalankan peran tersebut gitu kan. Kayak mikirin tentang kita harus promosinya gimana, terus konsep juga kita mikirin, gak cuma kayak dapat gerakan terus nari langsung tampil gitu aja kan. Kalau nari gitu. Tapi ya aku ini sih dari pengalaman pertama kamu ya, aku tertarik banget nih dari pengalaman pertama kamu. Ini sebenarnya pengalaman yang sangat segar ya gitu kan, pertama kali nih segar banget nih pengalamannya. Kamu menghadapi banyak tantangan
dinamika produksi itu kan biasa terjadi gitu kan. Tapi ketika kamu mendapat tantangan, strategi kamu biasanya apa? Kalau misalnya strategi itu dikerucutkan menjadi satu kata, kira-kira apa itu strateginya? Mengamati. Observing. Iya, observing. Aku mencoba kayak mengamati dulu dari sisi Mas Ara itu dia karya-karyanya seperti apa. Karena aku udah lumayan sering untuk kolaborasi sama dia, karya bareng, dan model karya dia itu berangkat dari tradisi. Dan semuanya dari tradisi gitu untuk dijadikan sesuatu yang baru. Dan aku melihat dari Instagramnya Kak Rim, aku melihat kesamaan gitu, kayak apa ya, visual-visual yang dibuat oleh Kak Rim itu mungkin abstrak, cuma kayak ada pesan gitu yang aku tangkap gitu di setiap posannya Kak Rim gitu. Dan menurut aku nggak susah juga untuk menggabungkan dua orang ini, apalagi fleksibel dua-duanya gitu, dan saling apa ya, saling nggak kayak ideal gitu, maunya ini enggak, tapi saling kayak memberi, oh ini gini gimana, oh Kak Rim nanti ngasih saran gini, nanti lalu Mas Ara juga yang kayak oh ini bagus gini, jadi kayak prosesnya mudah gampang dengan cara aku tahu dulu gitu, observe mudah dulu. Gampang berarti mudah banget nih kayaknya. aduh, mudah susah maksudnya. Iya. Dengan cara observe dulu dari dua seniman ini. Iya, biasanya kan kalau kita mengobserv dengan melihat lebih jauh ya, lebih luas gitu, kita bisa lebih objektif gitu ya. Terutama peran produser biasanya tentu perlu visionnya jauh gitu kan. Tadi kamu sempat cerita bagaimana nih ntar memasarkan, yang mempromokan serangkai 3 ini gitu. Terus bagaimana ketika produksi ini pertemuan kedua seniman ini berjalan dengan baik, kelindanannya juga dengan baik gitu. Dan ya aku sebenarnya terakhir nih aku pingin nanya sama Ari gitu kan. Dari proses kreatif yang kamu lakukan bersama teman-teman seniman ini, bisa share ke kita nggak? Kata kunci untuk mengantarkan kita, sebenarnya bukan mengantarkan kita, tapi untuk menjelaskan gitu bagaimana serangkai 3 ini gitu. Apa ya? Kata kunci. Iya. Kalau aku lihat dari karyanya ya. Dari karyanya. Apa ya? Sesuatu yang unreal gitu. Unreal. Dimana ya kita nggak bisa bener-bener punya 3 sosok di dalam tubuh kita dan menggerakkan beda-beda gitu. Itu sesuatu apa ya? Menurut aku sesuatu yang baru dan unreal banget gitu. Dan itu mungkin hanya bisa dilakukan lewat treatment digital gitu ya. Iya, bener banget. Ya buat teman-teman yang belum sempat nonton karya serangkai 3, menarik banget karena ada 3 tubuh yang sebenarnya adalah satu kesatuan gitu betul kan banget. Ya. Dan sebelumnya aku juga sempat ngobrol sama Batara bahwa 3 tubuh ini ternyata juga merepresent kinerja kolaborasi di antara kalian bertiga gitu. Jadi ini sebenarnya menarik banget gitu, dibawakan di dalam gagasan karya yang walaupun punya kompleksitasnya sendiri tapi sangat dekat dengan masing-masing pelakunya gitu kan. Ya, untuk satu kali lagi boleh ya, boleh. satu lagi boleh. Kamu penari, terus akhirnya memberanikan diri menjadi produser. Boleh nggak mengajak teman-teman di luar sana yang mungkin ketika ditawarin jadi produser masih agak-agak, aduh gue takut, gue nggak bisa. Apa tuh kira-kira bagaimana kamu ngajak teman-teman gini gitu biar oke, nggak masalah, bisa kok pasti bisa. Oke, buat teman-teman yang masih ragu kalau untuk keluar dari zona nyaman, apalagi aku sebagai penari dan kalian juga, emang nggak gampang gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak keluar dari hal yang kita takuti dan kita nggak benar-benar menghadapi itu, kita nggak akan tahu gitu, dan nggak akan pernah tahu kita punya potensi sebenarnya gitu. Yes. Dan jangan pernah takut aja gitu, karena kita nggak sendiri gitu. Ada yang bantu juga dan support kita terus. Ya, itu perlu kita garis bawahi bahwa kerja produser itu bukan single one man show tapi juga kerja tim gitu ya. Dan
kalian bertiga produksi ini di Serangkai 3 melakukannya dengan sangat baik. Aku salut sekali dengan Ari yang apa ya, menjadi panjinya, kalau kata Batara, menjadi panjinya di karya Serangkai 3 ini. Dan sukses terus Batari, semoga pilihan kamu sekarang menjadi produser itu juga memperkaya pengetahuan dan pengalaman kamu juga sebagai penari. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih banyak Batari untuk waktunya. Kita ketemu lagi segera ya. Oke. Terima kasih Kak Jo. Ya, ya. Dadah.